Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku terkait penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK FB oleh Polri. Sampai saat ini Istana masih menunggu surat pemberitahuan dari Polri terkait penetapan tersangka terhadap FB tersebut guna melakukan tindak lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Ya, sampai pagi hari ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK FB telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Status tersangka Ketua KPK tersebut sudah terdengar oleh Presiden Joko Widodo. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Biak Numfor, Papua pada hari ini, Presiden mengatakan bahwa semua proses hukum terhadap FB harus dihormati. Apalagi penetapan tersangka FB sudah sesuai dengan bukti temuan melalui gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Dalam kesempatan berbeda, pihak Istana Kepresidenan masih menunggu proses dari surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK FB. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan proses tindak lanjut jika surat pemberitahuan sudah diterima. Proses tindak lanjut tersebut menurut Ari Dwi Payana dapat berupa pemberhentian yang akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu sudah diatur dalam koridor undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019 ya, tentang perubahan kedua KPK ya. Terutama di pasal 32 sangat jelas sekali aturan mengenai itu. Detailnya nanti kan kami sampaikan. Artinya Presiden akan mengeluarkan Kepres ya? Ya, bentuk hukumnya adalah Kepres ya. Jadi di dalam pasal 32 itu terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka itu ya, pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu Kepres ya oleh Presiden. Penetapan FB sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 65 KUHP.